warahmatullahi wabarakatuh. Dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Mujahid bilang begini, tidak ada seorang buka bumi kecuali dengan izin kepada Allah. Nah, Rasul itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dapat rekomendasi, dapat izin dari Allah untuk dipatuhi. Lalu kemudian qauluhu walau annahum yadhlamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirahum rasul lawallahi tawwabur rahim. Sementara firman Allah yang menyebutkan walau annahum yadhlamu ila akhir itu yursyidu ta'ala al-usata wal mujrimin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada pelaku kemaksiatan dan pelaku dosa. Idza waqa'a minhumul khata' wal isyan, apabila mereka terjatuh dalam kesalahan dan perbuatan maksiat, ayyatu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar ia mau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayastaghfirullah indahu, dan meminta ampun kepada Allah di sisinya Rasulullah. Siapapun umat Rasulullah yang merasa dirinya telah melakukan kesalahan dan merasa melakukan perbuatan dosa, kata Ibnu Katsir, ayat ini Allah mengarahkan langsung agar mendatangi Rasulullah lalu minta ampun di sebelahnya Rasulullah. Jadi ini langsung arahan dari Allah dalam Al-Quran. Menurut Ibnu Katsir begitu. Fa innahum idza fa'alu dzalika, kata Ibnu Katsir, apabila umatnya Nabi Muhammad pada saat melakukan kezaliman, melakukan hal itu, taballahu alaihim wa rahimahum, maka pasti Allah akan menerima taubat mereka dan Allah akan menyayangi mereka, wa ghafara lahum, dan Allah pasti mengampuni mereka. Walihada qala lawajadullah tawwabur rahim. Oleh karena ini Allah berfirman, lawajadullah tawwabur rahim, sungguh mereka akan mendapati Allah menerima taubat dan memberikan kasih sayang. Jadi kalau umatnya Nabi Muhammad punya problem ya, terkait dosa kepada Allah macam-macam, datang aja kepada Rasulullah, kemudian meminta ampun kepada Allah di sana, maka pasti Allah akan apa? Memaafkan, menerima taubat dan memberikan kasih sayang. Nah, sekarang Imam Ibnu Katsir mencantumkan sebuah kisah. Waqad dzakara jama'atun minhum, dan sungguh telah menuturkan sekelompok ulama. Minhum, di antara sekelompok ulama ini Asy-Syaikh Abu Nasr bin Sabbagh di kitab As-Syamil. Ini dicantumkan oleh Syekh Abu Nasr bin Sabbagh di dalam kitabnya As-Syamil. Al-Hikayah al-Masyhurah al-Qurdi, mengenai yang dicantumkan apa? Kisah yang terkenal mengenai kisahnya Imam Al-Qurdi. Qala kuntu jalisan inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Qurdi, dulu saya lagi duduk di sebelah kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Arabiyun, tahu ada orang kampung, orang pedalaman itu datang. Lalu kemudian faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Orang pedalaman ini, orang kampungan ini datang ke kuburan Nabi sambil mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Maklum ya, orang zaman dulu masih agak sepi ya. Ya, waktu Al-Imam Al-Qurdi masih di kuburan Nabi, tahu-tahu nampak ada seseorang mendatangi kuburan Nabi mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasul. Kalau sekarang kan kayak apa berjubel, mungkin kita tidak bisa mendeteksi satu-satu orang-orang ini, saking banyaknya. Sambil itu Allah yaqul, setelah mengucapkan salam kepada Rasulullah, lalu Arab ini dengan begini, aku ini telah mendengar Allah berfirman, walau annahum yadhlamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Terus Arabi bilang, waqad jituka, dan sungguh sekarang saya datang kepada anda, mustaghfiran bidzambi, meminta ampun, diampuninya dosa saya, mustaghfiran bika ila rabbi, meminta syafaat melalui anda ila rabbi, menuju Tuhan saya. Jadi ini saya sekarang datang ke anda, meminta ampun kepada Allah, tapi mengharap syafaat anda untuk jadi wasilah menuju Tuhan Anda. Karena kan ayat Qur'annya begitu. Allah menjadikan wasilah Nabi Muhammad
ketika didatangi untuk apa? Dijadikan wasilah diterimanya taubat. Nah, lalu kemudian sumahan saya dulu ya khairoman dufina bil qai'ahu fadaba min fihi nalqa'u wal akamu nafsul bila liqarin anta sakinu fihi al-afafu wa fihi al-jud wal karamu. Ini bahasa sastra. Sebaik-baiknya makhluk yang dimakamkan dalam sebuah tempat. Alangkah indahnya, makhluk yang dimakamkan di sini. Saya sebagai utusan, di mana Anda tinggal di dalamnya, karena disitulah tempatnya ketakwaan, penjagaan. Dari situlah datangnya kedermawanan dan kemuliaan. Suman sorofal Arabi, kemudian Arabi ini kemudian pulang. Fawalabat ini yang ceritakan Syekh Al-Lubi. Tahu-tahu saya tertidur, ngantuk. Ketika tertidur, faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tadi dia sudah makam Rasulullah juga Syekh Al-Lubi yang menceritakan. Tahu-tahu saya tertidur, kemudian saya melihat mimpi finnaum. Saya melihat dalam mimpi yang memang makamnya Nabi. Faqala ya Rabbi, Rasulullah dimimpikan Rasulullah makamnya Rasulullah. Wahai Rabbi, al-haqqu al-aqrabi. Aqrabi akan melakukan benar. Fabashir, tolong sampaikan berita gembira ke dia. Anallah al-ghafuru, sesungguhnya Allah sungguh telah mengampuni dosanya dia. Luar biasa. Ya. Mungkin kalau datang ke makamnya Rasulullah baca itu. Kalau saya pakai sastra yang biasa sering kita baca itu. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jahu indallah innal musibina qad jahu bi dambin yastaghfirun Allah. Ini kan bukan dari ayat ini dijadikan sebagai sastra untuk sastra. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai junjungan kami wahai Rasul. Ya man lahul jahu indallah, wahai makhluk yang memiliki pangkat yang tinggi di sisi Allah. Innal musibina, sesungguhnya umatmu yang melakukan dosa ini qad jauh sungguh datang kepada Anda. Bizambin membawa dosanya, yastaghfirun Allah, mohon ampun kepada Allah. Saya baca saja disebut ulang-ulang. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jahu indallah. Tapi gak bisa lama-lama. Mau lama-lama baru diam sebentar aja sudah askar-askar masuk seksen yang ada di situ. Ya haji ya Rasul, surah. Memang keadaan lupa. Dan kalau enggak kan memang kasihan yang belakang ini. Memang kasihan yang belakang. Kita aja dari jarak berapa itu paling cuma sekitar 70 meter aja dari Babul Salam sampai keluar dari Babul Baqi menuju makam Baqi itu yang sebenarnya ada Babul Jibril. Itu Jibril agak terlalu jauh. Tapi itu Masya Allah mau nyampe nya susahnya masa Allah, karena orang berdesak-desakan kayak. Kalau semuanya bersantai di situ, berlama-lama di situ, memang kasihan yang di belakang nggak bisa tuntas. Itu aja sudah di sini sudah diterapi, diurai ya. Nah, sampai kadang dibelah jadi dua. Jadi kalau jenengan nampak di makam Nabi itu, ini satu jalur. Tapi nanti mendekati makamnya Rasulullah itu diurai jadi dua. Jadi dikasih tabir yang sebelah sini dipecah, lari ke sini. Yang ini didahului. Jadi kepinginnya dekat, tapi ini sudah gimana lagi? Ini sudah mulai habis, ini dimasukkan, yang ini diperbiskan. Terus yang di depan sampai di mana ini masuk saja. Ya haji, atau wakafnya. Wahai orang yang haji, jangan berdiam di sini, jangan berdiam di sini.
suruh surat roh itu dibilang begitu, cepat pergi. Ya akhirnya dari jam itu sudah assalamualaikum sayyidi ya Rasulullah, sambil baca ya sayyidi ya Rasulullah. Nanti mengucapkan salam setengah kali Sayyidina Umar sambil baca ini, mudah-mudahan kita telah mendahulukan astagfirullah Rasul dan wajibullah tawwaban rahimah. Pakai bahasa Indonesia Bapak ya Rasulullah, Allah mengatakan di Al-Quran kalau kami ini melakukan sebuah kesalahan, mau datang kepada Anda minta ampun kepada Anda, minta ampun kepada Allah, Anda ikut memintakan ampun, pasti Allah menerima taubat dan memberikan kasih sayang. Hari ini kami datang kepada Anda. Lalu kemudian kira-kira apa yang kita sampaikan dengan Rasulullah? Terlalu banyak riwayat, apalagi tentang Rasulullah. Terlalu banyak riwayat. Kalau usah ditanya lagi. Kalau masih nanya orang stres. Kalau masih nanya Rasulullah masa meninggal, itu super stres karena hadis tentang Rasulullah itu sangat banyak sekali dengan apa yang disampaikan kita, mengucapkan salam atau itu. Dan tidak harus semuanya jujur, tidak harus. Terlalu banyak. Dulu sahabat itu cerdas. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan siapa yang berhaji datang ke Bandung mengucapkan salam, pasti tak jawab salamnya. Waktu itu sahabat ada yang belum nyambung, nanya Rasulullah gimana caranya menjawab salam, Anda hadis sudah muncul. Jawabannya Rasulullah menjelaskan, Innallaha harrama al-ardha an taqula jasadal anbiya. Allah itu melarang tanah merusak jasadnya para nabi. Ya sudah, enggak perlu banyak-banyak lagi. Oh, kalau begitu datang Rasulullah curhat apa saja, mengucapkan salam apa saja mesti akan didengar oleh Rasulullah. Nah, cukup. Orang cerdas kan begitu. Cukup kasih tahu satu sudah ngerti bukan. Tapi kalau dikasih tahu ini masih nanya lagi, padahal sebenarnya substansinya sama. Tanya apa masalah itu? Ini lagi itu. Anak dari kemarin bukan jadi menggagak-gagak aja. Murid yang pinter-pinternya. Nah, ini kadang di situ. Nah, aneh juga yang dimakan bagi ada yang begitu. Terus ada yang bantah. Saya selalu masih ada videonya. Terus ada yang bantah. Anda ini gimana? Ayat Al-Quran begini dijelaskan Rasulullah mengucapkan salam dia. Jawabannya itu Rasulullah, ini bukan Rasulullah. Itu kan Rasulullah, ini bukan Rasulullah. Oke lah, misalnya bukan Rasulullah jawabannya. Tetapi tidak akul, tidak diterima di dalam akal kalau kemudian hanya Nabi yang kemudian hidup, yang lain kemudian dianggap mati habis, tidak diterima dalam akal. Alhasil orang yang berjihad di jalan Allah, mujahid para sahabat dan terbunuh di jalan Allah itu mereka hidup, cuman kita saja yang tidak mampu merasakan kehidupan ini. Itu justru mereka lebih cantik, lebih luas, lebih lapang, melebihi kita. Hidupnya di sini. Ini pemahaman kita sebagai umat dan manfaatnya termasuk sebagai jemaah. Nanti kalau ada orang yang kemudian masih mau mempertanyakan ini, biasanya orangnya nanti yang tidak suka kayak begini itu tafsir ini berhasil. Nanti tunjukkan saja tafsir berhasil. Dengan catatan dia mau fair bukan tafsir berhasil sungguhan. Jangan buka ikhtisar tafsir berhasil. Apa bedanya? Kalau ikhtisar Ibnu Katsir itu ringkasan tafsir berhasil. Ya kalau diringkas mesti ada yang dikurangi. Jangan ada terjemahnya, banyak terjemah ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Jangan mau kalau kita baca ringkasan. Coba yang fair, terjemah tafsir Ibnu Katsir secara utuh. Karena nanti di situ akan mendapatkan ini insya